Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan hari begitu cepat berlalunya dalam kehidupan kita ini, di mana pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 tahun. Tahu-tahu sudah 78 tahun. Pejuang-pejuang kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini sudah hampir seluruhnya meninggalkan kita, ya. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang kita itu, para pendiri bangsa kita ini yang telah berebut kemerdekaan bangsa kita, mudah-mudahan selalu mendapat tempat di sisi Allah, di tempat yang sebaik-baiknya, diampuni segala dosanya, diterima semua amal baiknya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita sebagai penerus daripada perjuangan para pejuang kita itu, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa melanjutkan perjuangan dan semangat juang daripada pejuang kita, yaitu untuk membangun negeri kita ini. Kewajiban kita lah sebagai penerus bangsa ini untuk menyelamatkan negeri kita ini. Mudah-mudahan negara kita ini ke depan akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sungguh jika penduduk suatu negeri mereka itu beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, sungguh kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan kepada bangsa itu. Nah, mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia ini menyadari bahwa begitu pentingnya, ya, yaitu daripada masing-masing pribadi kita ini untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi penduduk itu telah durhaka, telah mendustakan agama, tidak mau taat, berbuat maksiat, maka kami akan turunkan bala dan bencana, azab kepada bangsa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang menghancurkan negara kita ini justru adalah orang-orang yang tidak taat pada Allah. Orang-orang yang berbuat maksiat, itulah musuh sebenarnya daripada bangsa kita ini. Karena mereka itulah yang akan menghancurkan negeri kita ini. Maka sekarang ini tinggal main kuat-kuatan, mana yang lebih baik, ya, yang soleh dengan yang tidak soleh. Mudah-mudahan kita yakin negeri kita ini masih banyak orang yang soleh, ya, orang yang dekat kepada Allah, yang mukhlisin. Sebagaimana juga Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah, maka Allah tidak akan menurunkan bencana, azab, kehancuran kepada mereka itu jika mereka masih mau beristighfar. Jadi marilah kita perbanyak istighfar kita, ya. Bangsa kita ini memerlukan orang-orang yang soleh itu untuk supaya menjadi negara kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Seperti kita berkumpul mengaji seperti ini tidak kecil andil kita untuk ikut menyelamatkan bangsa ini, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, hari ini, malam ini kita masih akan membahas yaitu mengenai sunanul lati qablas shalah, yaitu amalan-amalan yang hukumnya sunnah yang dikerjakan sebelum sholat, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sholat, di mana ibadah sholat adalah ibadah yang menjadi ibadah yang paling pokok yang akan menyelamatkan kita, yang oleh Nabiullah Ibrahim begitu sangat takut kalau tidak bisa mengerjakan sholatnya dengan benar. Karenanya Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Begitu sangat dipikirin gitu perintah sholat ini. Adapun perintah-perintah yang lain beliau anggap enteng. Qala aslamtu li rabbil alamin. Berjanji beliau pada Allah akan selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan padanya. Tapi perintah mengenai sholat inilah yang paling dipikirin. Nah hadirin jamaah sekalian, di dalam sholat ada yang namanya surutu wajibasi sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Surutu sihati sholat, ada syarat-syarat sahnya sholat. Ada lagi arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ada lagi yang disebut sunanus sholat, yang sekarang akan kita bahas bersama-sama. Nah di dalam masalah penjelasan seperti ini, itu tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis ya, yang merinci seperti itu. Dijelaskan oleh fuqaha, oleh ulama yang dalam bentuk ya tertulis di dalam kitab fikih. Jadi kalau orang tidak belajar fikih tidak akan bisa ngerti cara ibadah yang benar gitu. Sebab yang menjelaskan ini sunnah, ini rukun, itu adalah ya ulama. Nyari di hadis Quran biar hampir kapan juga nggak ketemu gitu. Ya, jadi jangan kita anggap masalah ini tidak penting gitu. Maka dikatakan orang yang belajar fikih itu akan menjadi cerdas, akan menjadi pintar karena penjelasannya itu sangat lengkap dan rinci. Seperti masalah sunanus sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat. Itu yang menjelaskan ya ulama, ini sunnah. Kemudian ada lagi arkanus, ini termasuk rukun. Itu juga di dalam hasil ijtihad para ulama. Nah, kita tinggal ngikutin aja gitu. Saya pernah mengibaratkan, ibarat kita ini lapar, perlu makan. Kita kepengen makan rendang gitu. Apabila kita kepengen makan rendang, kita tahu bahannya daging, dari santan, cabai, kita coba bikin sendiri gitu. Kita belum pengalaman, belum punya keahlian, tapi kita tahu bahannya itu. Kita coba meraciknya atau membuat rendang, itu tidak akan pernah berhasil dalam arti yang sebenarnya. Mungkin bisa jadi kacau. Tapi kalau kita udah disediain rendang, kebetulan kita kepengen, ya kita tinggal makan. Kenapa kita jadi ya nggak pinter gitu? Tawan kita lapar, kita mau makan, udah disediain. Yang bikin ahlinya, dan kita tidak ragu kalau dia salah gitulah. Nah begitu juga di dalam ibadah. Ibadah sudah disiapkan sedemikian lengkapnya dan ada jaminan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang ahli yang bikin, ya kita yakin aja. Karena itu ulama dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama surujud dunya. Jadi marilah kita yakini gitu bahwa itu tidak ada yang salah. Karena yang mengracik lah gitu ya, orang ahlinya gitu. Kalau kita coba-coba bikin rendang sendiri nggak bakalan jadi. Ya bisa-bisa jadi sebaliknya, nauzubillah.